Halo Sobat Nusantara, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Balik lagi bareng aku di sisi gelap Nusantara, tempat dimana kita bakal bacakan cerita-cerita mistis, misteri, dan pengalaman horor yang siapa tahu aja bisa terjadi juga di sekitar kalian. Untuk cerita kali ini, kita akan bacakan cerita dengan judul Misteri Lantai 13, Lantai yang Tidak Terdaftar. Buat kalian yang lagi nonton sendirian, siap-siap, karena ceritanya kali ini bakal bikin bulu kuduk kalian berdiri. Jadi, jangan lupa matikan lampu, pasang headset kalian dan nikmatin ceritanya. Oke, gak perlu lama-lama, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Perkenalkan, Rendra Adi Saputra. Usianya 34 tahun. Pekerjaannya adalah petugas keamanan malam Hotel Serapin. Rendra memiliki latar belakang yang merupakan seorang mantan satpam pusat perbelanjaan. Baru 6 bulan bekerja di hotel ini. Ia pindah karena butuh jam kerja malam agar bisa tetap mengantar anaknya ke sekolah pagi. Hidupnya sederhana, rutinitasnya selalu sama. Datang jam 10, patroli tiap 2 jam, duduk di pos CCTV dan minum kopi saset murahan sambil mendengarkan radio. Rendra merupakan orang yang pendiam, rasional, sedikit sinis, tidak mudah panik, tapi tidak punya banyak teman. Rendra menjaga pekerjaan ini karena butuh stabilitas. Ia juga ingin membuktikan bahwa ia pekerja andal, terutama setelah perceraian membuatnya kehilangan rasa percaya diri. Udara malam menempel di kulit Rendra, seperti kabut tipis yang lembab. Ia menunduk di depan pintu kaca besar bertuliskan huruf emas Hotel Serapin, lalu mendorongnya pelan. Pintu berderit ringan, suara yang tidak pernah hilang walau sudah dilumasi setiap minggu. Lobi hotel menyambut dengan keheningan yang nyaris steril. Hanya dentingan jarum jam dinding dan dengung rendah dari pendingin ruangan yang menandakan tempat itu masih hidup. Rendra melepas topinya, menepuk sisa embun dari pundak seragamnya. Sepatunya menjejak karpet krem yang tebal, meninggalkan jejak samar basah. Ia memandang ke arah meja resepsionis, di mana Desi berdiri di balik monitor. Wajahnya diterangi cahaya biru layar. "Selamat malam, Mas Rendra," sapanya tanpa menoleh penuh. Suaranya lembut tapi datar, seperti orang yang sudah lama terbiasa bergadang. "Malam, Des." Rendra menandatangani log kedatangan di buku besar. Tulisannya rapi, tapi sedikit miring ke kanan. Kebiasaan lama sejak sekolah. Ia memeriksa jam tangannya. Pukul 21:04. Tepat waktu seperti biasa. Di belakang meja resepsionis, lift berdiri berderet. 3 pintu logam mengkilap dengan lampu indikator di atasnya. 2 di antaranya padam, hanya yang tengah yang menyala, berkedip lembut
menunjukkan angka G. Rendra menatapnya sebentar. Lampu itu berkedip pelan sekali, seperti mata yang mencoba tetap terbuka di tengah kantuk. "Sepi banget malam ini," tanyanya, mengambil nada basa-basi yang setengah menguap. Desi mengangkat bahu. "Cuma ada satu tamu baru dari luar kota. Check-in jam 8 tadi. Lainnya udah naik semua." Rendra mengangguk. Suasana itu memang khas malam Jumat. Terlalu tenang untuk disebut nyaman. Ia berjalan menuju ruang pos keamanan di sisi kiri lobi. Langkahnya bergema pelan di lantai marmer, dan setiap gema terasa sedikit lebih lambat dari langkah aslinya. Sesaat, ia berhenti, menoleh ke arah lift. Angka G di atas pintu masih berkedip, tapi kali ini seolah 2 kali lebih cepat. Rendra memicingkan mata. Ia menekan topi ke kepalanya lagi, lalu melangkah terus. Di dalam pikirannya, semuanya masih sederhana. Shift malam seperti biasa. 8 jam kerja, 2 kali patroli, dan kopi saset 3 kali. Tidak ada yang berubah sejak bulan lalu. Tidak ada alasan untuk merasa gelisah. Namun, ada sesuatu tentang hotel itu. Bangunannya terasa lebih tinggi dari yang tampak di luar. Seakan-akan jumlah lantainya tidak pernah benar-benar pasti. Ia tiba di depan pintu ruang pos keamanan. Gagang pintunya dingin, seperti baru ditarik keluar dari kulkas. Ia menarik napas pendek sebelum membukanya. Ceklek. Lampu putih menyala otomatis, dan ruangan kecil itu menyambutnya dengan dengung mesin monitor yang tak henti. Ruang pos keamanan tidak besar, hanya cukup untuk 1 meja panjang berisi 6 monitor CRT, mesin radio internal, dan termos air panas di sudutnya. Lampu neon di langit-langit berdesis pelan, menciptakan suara statis samar yang menyatu dengan dengungan pendingin. Rendra menutup pintu di belakangnya dan meletakkan topinya di gantungan besi. Aroma kopi lama dan kertas lembab langsung memenuhi hidungnya. Ia duduk di kursi kayu yang mulai longgar di sandarannya. Satu persatu, ia menatap layar monitor di depannya. Layar pertama, lobi, kosong. Layar kedua, koridor, lantai 2, cukup tenang. Layar ketiga, area parkiran bawah tanah. Hanya mobil staf malam yang terparkir. Keempat, tangga darurat. Gelap tapi normal. Kelima, lift. Pintu tertutup. Lampu indikator di atas menunjukkan G. Dan layar keenam, gelap total. Hanya tulisan putih kecil di sudut kiri bawah. Camp 13, signal lost. Rendra menyipitkan mata. Lagi nih, gumamnya pelan. Ia mengetuk sisi monitor 2 kali. Gambar tak berubah. Ia menekan tombol input, tapi layar hanya menampilkan salju elektronik. Kemudian, kembali hitam. Ia mengambil radio dan menekan tombolnya. "Des,
kamu bisa lihat di sistem, kamera nomor 13 itu posisi di mana sih? Suara statis. Lalu, suara Desi menjawab pelan, agak jauh dari mikrofon. 13, kayaknya itu kamera yang udah lama rusak, Mas. Dari sebelum aku kerja di sini juga, Pak Sumarno bilang emang ada nomor itu. Sistem lama, tapi fisiknya udah dicabut waktu renovasi. Jadi gak ada kameranya? Gak ada, kok. Nama doang, katanya sistem gak bisa dihapus karena softwarenya kuno. Hah, Rendra tertawa kering. Oke, kupikir error baru lagi. Emang kenapa? Enggak, cuma kedip dikit tadi. Oh, itu biasa, sering. Rendra menaruh radio, tapi ia tidak langsung beranjak. Pandangannya tetap ke layar itu. Layar yang seharusnya tidak menampilkan apa-apa. Tapi sekarang, ia merasa seperti ada bayangan gerak samar di tengah kegelapan. Seperti cahaya kecil dari senter yang menyapu ruangan. Ia mendekat, matanya nyaris menempel ke monitor. Gelap, tak ada apapun. Ia menyandarkan punggung. Udah kebanyakan kopi dingin gue, bisiknya, mencoba menertawakan dirinya sendiri. Ia mengambil mug logam dari termos, menuang air panas, lalu merobek saset kopi hitam murahan. Aroma pahit menyebar, menutupi bau debu dan kertas. Di luar ruang pos, terdengar bunyi lift bergerak perlahan. Suara rantai besi dan motor listrik yang khas. Rendra menoleh sekilas ke arah pintu, tapi tidak berdiri. Lift memang sering bergerak sendiri malam-malam. Sistem pemeliharaan otomatis, katanya. Ia menyeruput kopi dan kembali menatap ke arah monitor. Semua stabil, hanya cam 13 yang kadang berkedip sangat pelan. Seperti mata yang berusaha menyesuaikan diri dalam kegelapan. Langkah Rendra terdengar lembut di karpet koridor. Aroma pembersih lantai yang menusuk masih tersisa di udara. Pertanda shift cleaning baru saja selesai. Ia menguap kecil sambil menggoyang senter di tangannya, seperti kebiasaan lama saat bosan. Saat ia tiba di meja resepsionis, Desi sedang menatap layar komputer. Bibirnya sedikit terbuka, mungkin menghitung data tamu. Rambutnya diikat longgar, dengan beberapa helai menempel di pipi. Rendra mengetuk meja ringan. Masih hidup? Desi tersentak kecil, lalu tertawa lemah. Iya mas, lagi ngisi laporan tamu. Bos minta dicek ulang, soalnya sempat ada kamar yang datanya ganda. Ganda? Iya, kamar 1207. Tercatat 2 tamu dengan waktu check-in yang sama. Kayak error sistem. Iya, tapi yang aneh, satu nama nggak bisa dihapus, padahal kolomnya kosong. Rendra mengangguk, menyeruput kopi. Mungkin filenya rusak. Desi menghela nafas. Hotel tua, mas, banyak hal rusak yang nggak bisa dibenerin, tapi tetap dipakai juga. Nada suaranya setengah bercanda, setengah menyerah. Beberapa detik kemudian, keheningan kembali turun. Dari luar, hanya terdengar hembusan udara dari ventilasi di langit-langit.
Mas Rendra, kata Desi tiba-tiba. Suaranya lebih pelan, seperti takut didengar. Mas Rendra pernah dengar gak soal rumor di hotel ini? Rumor? Rendra menoleh malas. Yang mana? Soal hantu tamu kamar 17? Atau soal anak kecil di tangga darurat? Desi menggeleng. Bukan, ini soal lantai 13. Rendra terdiam beberapa detik, lalu tertawa kecil. Yang gak ada itu? Iya. Ya, gak ada karena emang gak dibangun. Nomornya loncat aja. Dari 12 langsung ke 14. Banyak hotel luar negeri juga gitu. Desi menggigit bibir bawah, masih menatap layar komputer, tapi wajahnya menegang. Katanya, dulu, waktu pertama dibuka, hotel ini punya 13 lantai. Tapi, lantai itu ditutup setelah kebakaran tahun 81. Gak terbakar habis sih, tapi katanya sesuatu terjadi di sana. Sesuatu? Rendra menaikkan alis. Kayak apa sesuatu? Desi mengangkat bahu kecil. Nggak tahu, semua catatan tamunya dihapus dari arsip. Tapi kadang ia berhenti. Rendra menatapnya. Kadang apa? Desi menarik napas pelan. Kadang lift berhenti di antara 12 sama 14. Cuma sebentar, kayak bingung mau pilih yang mana. Ia tertawa kecil setelahnya. Mungkin mencoba membuat kalimat itu terdengar ringan. Tapi ekspresinya tidak ikut tertawa. Rendra meletakkan mugnya di meja. Paling sensor posisinya aja itu. Udah pernah kejadian di tempat lain. Lift tua emang gitu. Kadang baca data lantainya salah. Desi mengangguk, tapi pandangannya menurun. Seperti tidak benar-benar yakin. Beberapa detik setelah itu, ding. Suara lift memotong percakapan mereka. Keduanya menoleh bersamaan ke arah deretan pintu logam di ujung lobi. Lampu indikator di atas lift tengah menyala. G berganti menjadi 12. Kemudian kembali ke G. Lalu berhenti. Pintu terbuka perlahan. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Cahaya putih di dalam kabin bergetar sebentar, seperti lampu yang kehabisan daya. Udara dingin mengalir keluar, menyapu karpet di kaki Rendra. Desi menelan ludah. Tuh kan? Itu yang aku maksud. Rendra menarik napas dalam, mencoba tetap terdengar santai. Ya, kalau ada tamu yang iseng naik turun, nanti juga kelihatan di CCTV. CCTV mana? Ya, semua kamera lift. Desi memandangnya lama, lalu berkata pelan. Semua? Termasuk yang nomor 13. Rendra menatapnya, tidak langsung menjawab. Udara dari dalam lift terasa lebih dingin daripada udara lobi. Dinginnya seperti keluaran dari ruangan kosong.
yang sudah lama tertutup. Bukan dingin AC biasa. Lampu putih di plafon lift bergetar pelan. Kadang redup, kadang terlalu terang. Rendra melangkah mendekat. Sepatu kulitnya menimbulkan suara lembut di karpet tebal. "Mas Rendra," panggil Desi pelan dari meja resepsionis. Ia hanya menoleh sebentar. "Santai aja, paling tamu barusan keluar tapi pintunya gak langsung nutup." Pintu lift terbuka lebar, menghadap langsung ke cermin besar di dinding belakang. Di pantulan itu, Rendra melihat dirinya berdiri sendirian. Postur tegap, tapi matanya tampak sedikit tegang. Ia memeriksa ke kiri dan kanan kabin. Tak ada tas, tak ada bekas jejak sepatu. Lantai karpet bersih sempurna. Ia menunduk, lalu menatap ke panel tombol. Semua tombol menyala redup, dari G sampai 14. Tidak ada 13. Rendra sudah tahu itu. Semua lift di hotel ini memang sengaja melompati angka tersebut. Tapi tetap saja, setiap kali melihat jeda antara 12 dan 14, ada rasa aneh yang tak bisa dijelaskan. Seperti satu lubang kecil di pikirannya yang menolak tertutup. Ia menekan tombol G. Lift tidak bergerak. Rendra menatap indikator di atas pintu. Angka G masih menyala, tapi lampu di sekitarnya berkedip cepat. Ia mendecak pelan, lalu menekan tombol 12, hanya untuk memastikan sistemnya merespon. Kali ini, lift bergetar ringan. Pintu menutup dengan bunyi klik lembut. Desi memanggil dari luar. Suaranya mulai cemas. "Mas Rendra, mau naik ya?" "Iya, mau cek aja sebentar. Bentar doang." Pintu sudah tertutup rapat. Lift mulai bergerak naik dengan suara gesekan logam yang samar. Angka di indikator berubah perlahan. 1, 2, 3, 4. Setiap kali angka berganti, lampunya berkelip kecil. Rendra menyandarkan punggung ke dinding lift, menatap cerminnya. Ia menegakkan tubuh, mencoba membaca raut wajahnya sendiri. Tapi aneh, pantulan di cermin agak terlambat setengah detik. Ia mengurutkan dahi, mengedipkan mata 2 kali. Pantulannya tidak mengedip bersamaan. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia mengangkat tangan, lalu menurunkannya. Pantulan mengikuti, tapi dengan jeda yang aneh, seperti video yang tersendat. Rendra mendekat ke cermin, matanya menatap lurus ke matanya sendiri. Lalu, suara ding terdengar tiba-tiba. Lift berhenti. Rendra menoleh cepat ke indikator. Angkanya bukan 12, bukan juga 14. Lampu kecil di atas pintu menyala pelan, menampilkan angka merah yang belum pernah ia lihat di situ sebelumnya. Angka 13. Hanya itu, tidak berkedip, tidak berubah. Angka itu menyala stabil, seperti sudah ada di sana sejak awal. Rendra menatap lama,
Tubuhnya menegang. "Apaan nih?" bisiknya hampir tanpa suara. Pintu lift terbuka perlahan. Di depannya, koridor gelap. Tidak ada cahaya dari lampu atap, hanya dinding pucat yang nyaris kelabu dan udara yang lembab, berbau logam dan karpet basah. Tepat di atas pintu, di tembok keluar, terpasang pelat logam kecil bertuliskan angka hitam 13. Desi bersuara pelan dari radio di pinggangnya. Suaranya terdistorsi oleh statis. "Mas Rendra, kok liftnya nggak kelihatan di layar ya?" Rendra masih menatap keluar. Koridor itu benar-benar gelap, dan dari ujungnya ada suara langkah kaki pelan mendekat. Rendra mencoba melangkah keluar dari lift. Namun, langkah Rendra terhenti di ambang pintu. Cahaya dari dalam lift memantul di lantai karpet abu-abu kusam yang tampak basah. Ujung-ujungnya hitam, seperti menyerap kelembapan bertahun-tahun. Dinding di kanan dan kiri dicat warna krem pudar, tapi catnya mengelupas, memperlihatkan lapisan tua di bawahnya. Warna merah bata yang tak lagi mengkilap. Suara langkah yang tadi ia dengar berhenti. Hening, hanya suara desis dari motor lift di belakangnya, bergetar pelan seperti napas orang tua. Rendra menekan tombol senter di sabuknya. Cahaya putih kecil menembus kegelapan. Tapi tidak jauh, seperti ada kabut tipis yang menyerap cahaya itu. "Hell," ia menelan ludah, lalu menahan diri untuk tidak bersuara keras. Tenggorokannya terasa kering. Langkahnya keluar dari lift terasa berat. Setiap pijakan menimbulkan suara, serupa cecah lembek karpet basah. Udara di sini lebih dingin, lebih padat. Ada bau seperti besi berkarat, bercampur sesuatu yang lebih samar, seperti kertas terbakar lama. Koridornya panjang, hanya diterangi cahaya samar dari lampu darurat di ujung yang berkedip pelan. Di sisi kanan, ada deretan pintu kayu tua, semua tanpa nomor kamar. Hanya bekas paku kecil di tempat plat seharusnya menempel. Rendra berhenti di pintu pertama. Ia mengulurkan tangan, menyentuh gagangnya. Dingin. Tidak seperti logam biasa, lebih ke suhu benda yang lama tidak bersentuhan dengan udara hangat. Ia mencoba memutar, tapi terkunci. Ia melangkah ke pintu berikutnya. Sama. Ketiga. Sama terkunci, lalu keempat. Gagangnya bergerak sendiri, seperti baru saja ditutup dari dalam. Rendra menarik tangannya cepat, menatap gagang itu dengan jantung berdebar. Ia menoleh ke belakang. Lift masih terbuka, tapi lampu di dalamnya mulai berkedip pelan. Radio di pinggangnya berderak. "Mas Rendra, posisi di mana?" Suara Desi terdengar kecil dan serak. Rendra menekan tombol bicara. "Des, aku ini di atas, tapi liftnya berhenti di..." Ia melihat ke plat logam di dinding. Hurufnya samar diterpa cahaya senter, tapi masih bisa terbaca jelas.
13. Di lantai 13. Beberapa detik hening, lalu suara Desi muncul lagi. Kali ini lebih berat. Mas, gak ada lantai 13 di sistem. Aku lihat di CCTV, liftnya masih di lantai dasar. Gimana? Aku jelas di sini, Des. Aku lihat tanda lantai 13. Mas, aku lihat layar. Liftnya nggak gerak, cuma kebuka tapi kosong. Rendra membeku, matanya bergeser ke arah lift. Pintunya kini perlahan menutup sendiri. Des, tahan liftnya. Lift apa, Mas? Di sini nggak ada yang... Pintu lift tertutup sempurna. Lampunya padam. Cahaya satu-satunya kini hanya dari senter kecil di tangan Rendra. Suara mesin lift menghilang, seolah tak pernah ada. Ia menatap lorong gelap di depannya. Ujungnya kini tampak berbeda. Ada papan nama tergantung miring di dinding dengan tulisan pudar. Daftar tamu tetap tahun 1981. Rendra menyoroti-nya. Tulisan-tulisan di bawahnya masih terbaca. Sebagian besar nama-nama yang disusun rapi, tapi di bawah cahaya senter, huruf-huruf itu seperti bergerak perlahan. Beberapa nama mulai kabur, sementara satu baris terakhir nampak baru. Tinta hitamnya masih segar. Bertuliskan Rendra Saputra. Jantung Rendra berdetak keras di telinganya. Ia menatap papan nama itu tanpa berkedip. Huruf-hurufnya jelas, goresannya rapi, tulisan mesin ketik tua. Tapi baris paling bawah, tinta hitamnya masih mengkilap, seperti baru ditulis beberapa detik lalu. Rendra Saputra. Matanya bergerak cepat ke atas, menelusuri deretan nama-nama lain. Sumarno, Triyono, Desi Hartati, M. Hadi. Nama-nama itu ia kenal, semua karyawan hotel. Tapi bagaimana bisa mereka tercatat di daftar tamu tetap tahun 1981? Ini gak masuk akal. Suara Rendra pecah di tengah keheningan. Ia mengangkat tangan perlahan. Jari telunjuknya mendekati tinta hitam itu. Saat ujung jarinya hampir menyentuh permukaan kayu, tulisan itu tampak bergerak, bukan sekedar ilusi cahaya. Tinta itu betul-betul menetes pelan, turun seperti darah yang baru keluar dari luka tipis. Rendra mundur satu langkah. Udara di koridor semakin lembab, membuat seragamnya menempel di kulit. Lampu darurat di ujung lorong kini berkedip lebih cepat, menimbulkan jeda cahaya yang tidak beraturan. Dalam gelap, di antara kedipan itu, dinding tampak berubah bentuk. Cat yang tadi halus kini tampak bergelombang, seperti daging di bawah kulit. Dari salah satu kamar terdengar bunyi klik, seperti suara kunci diputar dari dalam. Rendra menoleh cepat, mengarahkan senter ke pintu di sisi kanan. Gegangnya bergerak pelan, lalu berhenti. Ia menahan napas. Tidak ada suara langkah, tidak ada desisan AC, tidak ada apapun selain bunyi darah di kepalanya sendiri. Kemudian, suara lain muncul, samar.
Dari balik pintu, bisikan suara laki-laki tua, pelan tapi jelas. "Kamu datang terlambat, Ren." Rendra mundur 2 langkah, hampir menjatuhkan senternya. "Siapa itu?" Suaranya serak, tidak ada jawaban. Hanya bunyi sesuatu diseret pelan di dalam kamar. Benda berat yang bergesek dengan lantai karpet. Rendra menelan ludah. Tangan kanannya merogoh ke radio di pinggang. "Desi, denger nggak? Aku di lantai 13. Aku nggak bisa balik. Liftnya hilang, Des." Suara dari radio muncul, tapi bukan suara Desi. Hanya dengung panjang, diikuti suara lain. Tawa pelan seorang wanita. Rendra membeku. Tawanya lembut, nyaris ramah. Tapi ritmenya terlalu lambat, tidak manusiawi. Lampu darurat di ujung lorong berkedip lagi. Kali ini hanya 1 kali, lalu padam sepenuhnya. Kegelapan menelan seluruh koridor. Senter Rendra satu-satunya cahaya yang tersisa, tapi sinarnya bergetar hebat, lalu redup. Dari arah papan nama, tinta-tinta di dinding mulai menetes lebih cepat, membentuk garis hitam yang merayap turun ke lantai. 1 tetes jatuh ke sepatu Rendra. Hangat. Ia menatap ujung lorong yang kini benar-benar gelap. Dari sana muncul cahaya samar. Bukan cahaya lampu, tapi seperti pantulan dari api kecil yang bergerak. Dan di antara cahaya itu, siluet seseorang berjalan perlahan ke arahnya. Sinar senter Rendra menari-nari di udara, bergerak di ujung jari yang basah oleh keringat. Cahaya samar di ujung lorong semakin mendekat, berkedip, redup, lalu terang lagi seperti pantulan nyala api yang berjuang hidup di udara basah. Rendra menegakkan tubuh, menahan napas. "Siapa di sana?" Suaranya keluar rendah, gemetar, tapi masih mencoba tegas. Tak ada jawaban. Siluet itu tetap melangkah perlahan. Gerakannya aneh, kaku, seperti sendi-sendinya tak menentu arah. Bahunya miring, kepalanya condong ke satu sisi. Cahaya senter menyorot wajahnya sebentar. Rendra menahan napas. Bukan wajah, hanya kulit pucat yang mengelupas di separuh sisi kepala. Bagian lainnya hitam, gosong seperti arang. Matanya kosong, tapi terbuka lebar. Makhluk itu berhenti beberapa meter di depan Rendra. Ia tidak bicara, tidak bergerak, hanya berdiri. Namun dari tubuhnya keluar aroma kuat, perpaduan asap, karpet terbakar, dan sesuatu yang manis, seperti daging panggang. Rendra mundur setengah langkah. Tangannya menyentuh dinding di belakang. Dingin, lembab, terasa aneh, seperti permukaan licin yang basah darah. Ia menelan ludah, menatap sekeliling. Lift seharusnya tepat di belakangnya. Tapi saat ia menoleh, dinding yang tadi terbuka kini tertutup rapat. Bukan pintu lift, hanya tembok polos berwarna krem, seolah lift itu tidak pernah ada. Enggak. Ia mengusap permukaan dinding,
menekan, lalu memukulnya dengan kepalan tangan. Bunyi duk berat seperti logam berongga, tapi tak ada sambungan, tak ada celah. Dari depan, suara langkah itu mulai lagi, pelan, diseret seperti kaki yang menempel di karpet basah. Rendra memutar badan. Makhluk itu kini lebih dekat. Wajahnya tampak jelas di bawah cahaya senter. Separuh terbakar, separuh utuh, dan bagian utuhnya terlihat sangat mirip dengan wajah manusia yang pernah ia lihat di foto lama ruang pos keamanan. Foto karyawan hotel generasi pertama. Pria bernama Sumarno, kepala keamanan pertama Hotel Serapin, yang meninggal dalam kebakaran 1981. Rendra berbisik, "Sumarno?" Sosok itu mencondongkan kepala, seolah mengenali namanya sendiri. Bibir gosongnya terbuka perlahan. Suara keluar seperti napas dari paru-paru yang penuh debu. "Giliranmu, jaga lantai ini." Lalu lampu senter Rendra padam. Dalam kegelapan hanya tersisa suara napas berat dan bau gosong yang semakin dekat. Langkah kaki itu kini tepat di depannya. Sesuatu menyentuh pundaknya, hangat, lengket. Rendra berteriak, mukul ke depan membabi buta. Senter terlepas, terlempar ke lantai, berputar 2 kali sebelum nyalanya hidup kembali sebentar. Cukup untuk memperlihatkan sesuatu. Koridor ini kini penuh siluet manusia. Puluhan. Semua diam. Tubuh mereka gosong dan basah. Mereka berdiri di depan setiap pintu, menatapnya. Di belakangnya, papan nama di dinding kini memanjang, dan baris paling bawah sudah berubah. Rendra Saputra dikonfirmasi 22.47 WIB. Senter yang tergeletak di lantai masih menyala redup. Cahaya kuningnya berputar pelan akibat getar kecil dari tangan Rendra yang gemetar. Ia mundur beberapa langkah. Tubuhnya nyaris menempel ke dinding. Siluet-siluet di sepanjang koridor tetap diam, tapi udara di sekitar mereka bergelombang, panas, seolah setiap sosok memancarkan bara yang tak terlihat. Ini bukan nyata. Ini bukan nyata. Ini mimpi. Suara Rendra hampir tak terdengar. Lebih mirip gumaman yang keluar untuk menenangkan diri sendiri. Namun, lantai di bawahnya terasa berbeda. Lebih hangat. Ia melihat ke bawah dan menyadari karpet itu mulai berubah warna dari abu-abu menjadi oranye keemasan, seperti sinar api yang merambat dari bawah tanah. Aroma gosong muncul, halus, tapi sangat nyata. Udara semakin padat. Dari ujung koridor terdengar suara desis, seperti letupan uap dari pipa panas. Lalu datang bisikan, "Masih menyang. Jangan biarkan pada giliran jaga."
Rendra menatap ke arah suara itu. Dinding di depannya yang tadinya rata kini memperlihatkan bayangan samar bentuk pintu logam tua. Permukaannya hitam, penuh bekas terbakar. Di tengahnya terukir angka besar 13, tapi bentuknya seperti dilukis dengan jelaga. Rendra melangkah perlahan mendekat. Setiap langkah seperti menyeberangi udara yang makin berat. Panas, tapi tak membakar, hanya menekan. Ia mengulurkan tangan, ujung jarinya menyentuh logam itu. Dingin, dingin sekali. Seolah api yang membakarnya sudah lama padam, tapi bekasnya menolak hilang. Dari balik pintu terdengar bunyi, bukan suara manusia, tapi dengungan rendah seperti nyala api yang menelan udara. Rendra membiringkan kepala. "Apa yang kalian jaga di sini?" Tidak ada jawaban, tapi sosok-sosok di koridor kini bergerak pelan, seolah mendekat tanpa suara, tidak mengancam, tidak menyerang, lebih seperti menunggu. Di antara mereka, Rendra melihat wajah Sumarno lagi. Kali ini jelas, matanya hitam, tapi tenang. Pria itu mengangkat tangan perlahan dan menunjuk ke pintu logam. "Kita semua terjebak di sana. Hanya penjaga yang bisa membuka lagi." Rendra menelan ludah. "Penjaga?" "Yang terakhir adalah kau." Cahaya di senter tiba-tiba menyala terang, menyilaukan, seperti ledakan putih. Dalam sekejap, koridor itu hilang. Yang tersisa hanya suara letupan halus seperti korek api yang disulut. Lalu gelap total. Sinar putih yang menyilaukan berubah perlahan menjadi cahaya lampu neon di langit-langit lift. Rendra terlonjak, memegangi dinding logam di belakangnya. Lift itu normal, bersih, karpetnya kering, tidak ada bau asap atau karat. Udara dingin AC kembali terasa, lembut, stabil seperti sebelum semua itu terjadi. Pintu di depannya terbuka dengan suara ding lembut. Indikator di atas pintu menunjukkan huruf G, lantai dasar. Rendra berdiri diam beberapa detik. Matanya bergerak cepat menelusuri setiap detail di dalam kabin. Panel tombol utuh, tidak ada nomor 13. Lampu-lampu menyala stabil, seolah-olah ia tidak pernah pergi kemanapun. Ia melangkah keluar perlahan. Lobi Hotel Serapin menyambut dengan keheningan yang sama seperti saat ia datang. Jam dinding, dentingan pendingin udara, dan aroma lemon pembersih lantai. "Desi," panggilnya. Tidak ada jawaban. Meja resepsionis kosong. Komputernya masih menyala. Kursinya masih berputar sedikit ke samping, seperti baru ditinggalkan. "Des." Rendra berjalan mendekat. Di atas meja ada cangkir kopi, kertas yang masih hangat. Ia menyentuhnya. Hangat sungguhan, bukan halusinasi. Tapi layar monitor komputer menampilkan waktu yang membuat dadanya menegang.
02.47. Ia menatap jam tangannya. Jarumnya berhenti tepat di 22.47. Waktu ketika namanya muncul di papan lantai 13. Rendra menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma ia tidak sempat menyelesaikan kalimatnya. Suara dari radio di pinggangnya tiba-tiba hidup, disertai bunyi trek statis pelan, lalu suara perempuan lirih dan gemetar. Mas Rendra, aku di bawah, tapi liftnya... Desi? Rendra segera menekan tombol bicara. Des, kamu di mana? Liftnya berhenti di 13. Rendra membeku. Darahnya terasa dingin. Aku gak bisa keluar, Mas. Suara itu makin pelan, tersendat di antara dengung listrik. Pintunya kebuka tapi koridornya gelap. Lalu suara lain masuk, tumpang tindih, lebih dalam, lebih tua. Sudah aku bilang, giliranmu menjaga. Radio terdiam. Hanya suara detik jam dinding yang tersisa. Rendra perlahan menoleh ke arah lift. Lampu indikator di atasnya yang tadinya menunjukkan G kini padam. Beberapa detik kemudian, menyala merah kecil, muncul pelan angka yang tidak seharusnya ada di sistem itu. Angka 13. Lift berdiri diam di ujung lobi, seolah sedang menunggu. Lampu merah di atas pintunya menyala mantap dengan angka yang tak seharusnya ada di sistem. Angka 13. Tak berkedip, tak berganti, hanya diam. Menatap balik ke arah Rendra. Rendra masih berdiri di dekat meja resepsionis. Radio di tangannya bergetar ringan karena sinyal yang tak stabil. Desi, suaranya lirih, hampir seperti doa. Hening. Kemudian suara berdesis pelan dari radio menjawab. Shh, quick. Ia memejamkan mata sejenak. Bayangan wajah Desi terlintas. Resepsionis muda yang selalu menyapa semua tamu dengan ramah. Terlalu sering lembur karena sistem shift yang tidak adil. Rendra tahu kalau ia tidak bertindak, tak akan ada yang menolongnya. Tapi tubuhnya berat. Ada bagian dalam dirinya yang menolak, bukan karena takut, tapi karena tahu sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Lantai itu tidak akan melepaskan siapapun dua kali. Langkahnya bergeser pelan ke arah lift. Denting sepatu di lantai marmer terdengar terlalu keras di ruang yang kini sunyi mutlak. Lampu gantung di langit-langit lobi bergetar sedikit, seperti tersentuh angin dari arah yang tidak ada. Saat jarak tinggal beberapa langkah dari lift, suara logam berat terdengar dari dalam. Tok, tok, tok. 3 ketukan pelan berirama dari balik pintu. Rendra berhenti. Pintu lift tidak terbuka, tapi ia tahu ada seseorang atau sesuatu.
Di dalam sana, ketukan itu berhenti, digantikan oleh suara lembut dari speaker kecil di panel lantai. Naik. Suara perempuan. Nada suaranya mirip Desi, tapi ada sesuatu yang ganjil. Terlalu tenang, terlalu datar, seolah bukan suara manusia, melainkan gema dari memori. Rendra menatap panel itu. Tombol-tombol lantai tampak normal, tapi di bawah tombol 12 ada satu ruang kecil gosong, dan di sanalah entah bagaimana kini muncul tombol logam hitam kilat tanpa label angka. Hanya bekas hangus di sekitarnya, seperti hasil terbakar ringan. Tangannya gemetar. Kalau aku naik lagi, ia bergumam pelan. Apa aku bakal balik? Tak ada jawaban. Tapi udara di sekeliling lift mulai berubah. Cahaya lampu lobi meredup perlahan, seperti energi ruangan tersedot masuk ke dalam ruang logam itu. Udara menjadi lebih dingin, terlalu dingin, hingga embun tipis muncul di permukaan panel tombol. Radio di tangan Rendra kembali hidup. Mas Rendra, suara Desi kali ini jelas, sangat dekat, seolah berbicara dari balik pintu logam di depannya. Aku di sini, tolong buka. Hening beberapa saat, lalu tambahan kalimat lain pelan. Aku gak mau sendiri di sini. Rendra menatap tombol hitam itu. Cahaya merah angka 13 masih menyala di atas pintu. Ia tahu kalau ia tekan tombol itu, pintu akan terbuka, tapi entah kemana. Tangannya terangkat perlahan, gemetar, penuh keraguan. Suara ketukan dari dalam lift terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Ia menelan ludah, menatap panel itu sekali lagi, lalu menekan tombol hitam itu. Suara ding lembut terdengar. Terlalu biasa untuk sesuatu yang seaneh ini. Pintu lift terbuka perlahan, mengeluarkan embusan udara hangat yang bau arangnya samar-samar. Dan di dalamnya, di tengah cahaya remang logam, ada bayangan seseorang berdiri diam. Udara hangus itu keluar begitu pintu lift terbuka, menampar wajah Rendra dengan aroma debu panas, bercampur besi berkarat. Ia mendegakkan bahu, menyorotkan pandangan ke dalam ruang logam itu. Di tengah kabin, berdiri seseorang. Siluet tubuh perempuan dengan rambut terurai menutupi wajah. Seragam resepsionis yang dikenakannya robek sedikit di bagian lengan, tapi tidak kotor, seolah baru saja dipakai bekerja. Desi. Des. Rendra melangkah satu langkah masuk. Perempuan itu tidak menjawab, hanya menunduk. Lampu di dalam lift berkedip pelan, memberi ritme cahaya yang aneh. Setiap kali cahaya padam, jarak di antara mereka terasa berubah. Makin dekat, lalu kembali jauh. Desi, ayo keluar. Ini bukan tempat. Suaranya terpotong oleh bunyi cling lembut.
pintu lift menutup di belakangnya dengan pelan sekali. Seperti tertahan udara, Rendra berbalik cepat, menekan tombol open, tidak bereaksi. Hanya suara mesin di atas kepala bergetar, lalu mulai bergerak naik. "Desi, lihat aku!" serunya. Perempuan itu mengangkat wajah perlahan. Matanya menatap lurus ke depan, melewati Rendra, seolah ia tidak ada. Panel lantai di atas pintu mulai berubah. Angka-angka tidak naik berurutan. 1, 3, 8, 2, 11 berganti terlalu cepat, lalu berhenti di satu angka, 13. Lift bergetar keras lalu diam. Lampu di langit-langit padam. Suara di dalam kabin berubah. Dengungan listrik bercampur bunyi napas panjang dari ventilasi. Rendra mundur, menatap Desi. Ia masih berdiri di tempatnya, tapi kini cahaya samar dari bawah menunjukkan sesuatu di lantai. Bayangan mereka berdua tidak sejajar. Bayangan Desi condong ke arah berlawanan, seolah datang dari sumber cahaya lain yang tak ada di ruang itu. Tiba-tiba, lift bergerak lagi, naik dengan cepat, nyaris tanpa suara. Angka di panel kini terus berganti lebih cepat lagi, melewati 13, 14, 15, 16. Angka-angka yang tak seharusnya ada di hotel. Rendra menekan semua tombol, tapi tak satu pun menyala. Dari speaker kecil di atas kepalanya, suara mesin berganti menjadi bisikan. "Ke atas, lebih atas, sampai tak ada lagi lantai." Lift terus meluncur. Udara di dalamnya menjadi hangat, lalu panas, lalu kembali dingin. Seperti dinding logamnya tak stabil di antara suhu yang berbeda. Desi akhirnya bergerak, pelan. Hanya sedikit menoleh ke arah Rendra. Tapi bibirnya tidak bergerak ketika suaranya terdengar di udara. "Kenapa kamu kembali?" Rendra terdiam, menatap sosok di depannya. Dalam pantulan dinding logam lift, ia melihat mereka berdua berdiri berdampingan. Tapi bayangan itu tidak cocok. Di pantulan, Desi menatapnya balik, sementara sosok di dunia nyata masih menunduk. Ding! Lift berhenti mendadak. Angka di panel kini hanya menampilkan satu simbol. Infinity. Pintu perlahan terbuka. Cahaya oranye keemasan menembus dari luar, seperti sinar api yang menari di udara. Desi menatap pintu itu dan berkata pelan, tanpa suara, namun jelas di kepala Rendra. "Kita sudah sampai." Udara panas keluar dari lift, seperti napas panjang dari sesuatu yang baru saja bangkit. Rendra menyipit, menutupi wajahnya dengan tangan. Bau logam terbakar dan debu tua memenuhi paru-parunya. Ia melangkah keluar dengan hati-hati. Sepatunya menjejak lantai karpet yang hangus di beberapa bagian. Sisanya ditutupi abu halus. Koridor itu tampak seperti kembar dari lantai hotel yang ia kenal, tapi versi lain.
lebih tua, seperti terperangkap di waktu yang tak pernah diperbaiki. Lampu di langit-langit masih bergantung, tapi beberapa sudah jatuh, menggantung di kabel. Di ujung lorong, jam dinding besar menunjukkan waktu yang tak mungkin. 22:47. Jam yang sama ketika semuanya dimulai. Jarumnya bergerak mundur, pelan, berdetak terbalik. Rendra menatap sekeliling. Pintu-pintu kamar hotel berderet di kanan kiri, tapi semua plat nomor kamar telah berubah warna menjadi hitam arang. Beberapa pintu terbuka sedikit, cukup untuk memperlihatkan celah gelap di dalam. Setiap kali ia melewati satu pintu, udara di sekitar berubah. Panas di satu sisi, dingin di sisi berikutnya. Seolah ruangan-ruangan itu menyimpan iklimnya sendiri. Dari radio di pinggangnya terdengar dengung halus. Lalu suara samar seperti siaran lama dari radio AM. Potongan musik lembut irama waltz tua yang tersendat-sendat di tengah gangguan listrik. Nada itu mengalun, menembus keheningan koridor. Terlalu lembut untuk menenangkan. Justru membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menatap ke arah lift. Pintunya masih terbuka, tapi kini bagian dalamnya gelap total. Desi sudah tidak ada di sana. Desi! Suara Rendra memantul aneh, menggema panjang, seolah lorong itu jauh lebih panjang dari yang terlihat. Tidak ada jawaban, tapi dari kamar paling ujung, pintu perlahan bergerak. Tidak terbuka penuh, hanya berayun sedikit, seperti dihempas angin lembut. Dari dalamnya keluar cahaya oranye yang berdenyut perlahan, seperti nyala api kecil yang berusaha tetap hidup. Rendra menelan ludah, kakinya melangkah pelan ke sana. Setiap langkah terasa berat, seperti lantai mencoba menahan sol sepatunya. Ketika ia sampai di depan pintu itu, musik waltz berhenti mendadak, digantikan oleh suara napas seseorang, panjang, lambat, tapi berat, seperti dari seseorang yang berdiri di balik daun pintu. Desi, bisiknya nyaris berbisik sekarang. Suara napas berhenti, hening. Lalu dari balik pintu itu, suara perempuan menjawab pelan. Aku di sini, Mas. Nada suaranya lembut, terlalu lembut, seperti suara yang datang bukan dari tubuh, tapi dari ingatan. Rendra menyentuh gagang pintu, hangat, bukan hangat biasa, tapi seperti memegang logam yang baru saja terkena panas matahari. Ia mendorongnya perlahan. Pintu terbuka sedikit demi sedikit, dan di dalam ruangan itu, udara berubah. Semua cahaya di koridor padam, menyisakan nyala oranye dari dalam kamar. Bau hangus makin pekat, tapi tidak menyakitkan. Malah seperti aroma masa lalu yang tertahan. Rendra melangkah masuk. Di tengah kamar, berdiri seseorang membelakanginya. Rambut panjang, seragam resepsionis, tangan terkulai di sisi tubuhnya. Desi, atau sesuatu yang memakai wajah Desi. Desi tidak bergerak. Rendra berdiri diam di ambang pintu, merasakan hawa panas yang berdenyut dari dalam kamar, seperti napas tak terlihat. Langit-langit di atasnya bergoyang halus. Remang cahaya oranye memantul dari dinding. Di dalam ruangan itu, waktu terasa salah.
Udara bergetar seperti udara musim kemarau di atas aspal panas, membuat bayangan benda-benda di dalam kamar bergelombang. Jam dinding di atas ranjang berdetak mundur, pelan, ritmis, seperti suara seseorang menghitung kebalikan dari waktu yang tersisa. Rendra mengambil langkah pelan. "Desi?" Suaranya gemetar, tapi tubuhnya terus maju. Sosok perempuan itu akhirnya berbalik. Wajahnya terlihat utuh, tapi bukan wajah yang hidup. Terlalu pucat, terlalu diam, seolah terbuat dari lapisan kenangan. Namun, mata itu menatap langsung ke arah Rendra, dan untuk sesaat ia melihat kilasan sesuatu di sana. Pantulan nyala api, orang-orang berlari, suara logam terbentur lantai, lalu gelap. "Masih ingat tempat ini?" Suaranya lembut, tapi bukan milik Desi. Nada itu lebih tua, serak, seperti dari tenggorokan seseorang yang pernah berteriak terlalu lama. Rendra menelan ludah. "Apa maksudmu?" Wanita itu menatap sekeliling kamar, lalu menunduk ke lantai. Dari celah karpet yang hangus, muncul garis tipis cahaya merah, berdenyut, menyebar seperti akar api. Satu persatu, benda di ruangan mulai berubah. Meja rias menjadi gosong, tirai menyala pelan tanpa suara, dan cermin di dinding memantulkan bukan wajah mereka, melainkan ruangan yang terbakar habis. "Semua dimulai di sini," katanya lagi. Malam ketika mereka ingin menutup hotel ini, tapi seseorang menolak. Rendra mengerutkan kening. Otaknya berusaha menolak logika yang runtuh. "Kau bicara tentang kebakaran tahun 81?" Wanita itu mengangguk pelan. Seorang penjaga malam menyalakan api di ruang bawah tanah. Dia pikir kalau bangunan ini hancur, semua kesalahan akan ikut hilang. Rendra terdiam. Suara retakan kecil terdengar dari dinding. Cat mengelupas, menyingkap lapisan logam berkarat di bawahnya. Dia ingin menyelamatkan semua orang, lanjutnya, tapi justru mengurung mereka di dalam. Tatapannya berpindah ke arah Rendra. "Namanya sama dengan namamu." Rendra membeku. Suara itu bergema di kepalanya, seperti palu baja menghantam ruang kosong. "Apa maksudmu?" "Namanya Rendra Saputra, petugas keamanan pertama. Ia hilang malam itu." Rendra mundur setengah langkah. "Itu nggak mungkin. Aku..." Tapi catatan hotel mencatat 2 orang dengan nama yang sama. Satunya mati, satunya masih berjaga. Udara mendadak bergetar, lantai bergemuruh halus, dan nyala api di sekitar mereka berkedip seperti denyut jantung. Rendra merasakan panas menyusup dari bawah sepatu, seperti pijaran yang merambat dari lantai ke tulangnya. Ia menatap wanita itu lagi, tapi wajahnya perlahan berubah. Rambutnya meningkat. Seragam resepsionis berganti menjadi seragam lama tahun 80-an. Wajah Desi lenyap, tergantikan sosok lain, perempuan muda dengan papan nama di dadanya, bertuliskan Lestari, resepsionis pertama Hotel Serapin.
Kami semua sudah mencoba keluar, katanya pelan. Tapi lantai ini tetap menyala, tidak padam, dan selalu menunggu penjaga berikutnya. Rendra mencoba membuka pintu kamar, tapi gagangnya membara merah. Lift di luar sana sudah tidak terlihat. Hanya koridor panjang penuh cahaya oranye yang berdenyut pelan. Kalau begitu, suaranya serak. Aku di sini untuk apa? Perempuan itu menatapnya dengan tatapan kosong tapi tenang. Untuk menggantikan kami menjaga agar api ini tidak naik ke atas. Rendra masih memegangi gagang pintu yang panas. Matanya menatap perempuan di hadapannya, yang kini bukan lagi Desi, bukan juga manusia. Udara di kamar itu menegang, dipenuhi getaran halus yang membuat semua benda seperti bernafas. Apa maksudmu menjaga? Suaranya pecah antara marah dan takut. Lestari, atau apapun yang tersisa darinya, memandang dengan sorot mata yang tak lagi memantulkan cahaya. Kalau tak ada yang menjaga, ujarnya pelan, lantai ini akan terbuka sendiri. Api akan naik. Hotelmu di atas, dunia di atas akan ikut terbakar. Rendra menatap sekeliling. Nyala oranye di dinding kini lebih stabil, seperti nyala tungku tua yang menolak padam. Namun, di tengah panas itu, ada dingin yang merayap di kulit. Seolah dua musim beradu di tempat yang sama. Kenapa aku? Pertanyaan itu keluar lirih, hampir seperti doa. Karena kamu kembali, jawabnya. Dan hanya yang kembali yang bisa melihat kami. Suara langkah terdengar dari koridor pelan, berat, berirama. Rendra menoleh. Dan di ambang pintu, kini muncul siluet-siluet lain. Satu persatu mereka berjalan masuk. Pria tua berseragam keamanan, dua perempuan resepsionis, seorang teknisi dengan nemtek berkarat. Wajah-wajah mereka samar, tapi mata mereka hitam legam tanpa emosi. Rendra mundur setapak. Siapa kalian? Lestari menunduk, lalu berkata dengan nada datar, kami yang tidak naik. Semua sosok itu berdiri diam, membentuk lingkaran tak sempurna, mengelilinginya. Dinding di sekitar mereka berdenyut, seperti jantung yang berdetak di balik plester dan logam. Cahaya api di karpet berputar pelan, membentuk pola spiral di lantai, menuju titik di mana Rendra berdiri. Ia bisa merasakan lantai itu bergetar di bawah kakinya. Ritmenya selaras dengan detak jantungnya sendiri. Udara makin berat, tapi tidak menyakitkan, justru seperti memanggil. Setiap penjaga akan bergantian, kata Lestari pelan. Dan ketika waktumu tiba, kamu akan mendengar namamu di papan itu. Rendra menatap lantai, dan di tengah cahaya oranye yang menari di karpet, huruf-huruf hitam mulai terbentuk perlahan, menulis namanya lagi. Rendra Saputra. Kali ini bukan di papan, tapi di lantai, tepat di bawah kakinya. Ia menatap Lestari dengan mata lebar. Aku tidak akan tinggal di sini.
Suara itu terdengar yakin, tapi napasnya bergetar. Semua yang bilang begitu pernah berdiri di tempatmu. Udara tiba-tiba berubah dingin. Lampu di langit-langit padam satu persatu, meninggalkan hanya cahaya dari api kecil di lantai. Dari arah lift, suara mekanis bergema lagi. Sling, sling, sling. Tapi kali ini terdengar jauh di atas mereka, seperti dari lantai yang tak lagi terjangkau. Rendra menatap pintu kamar. Ia sadar, lift itu kini bukan jalan keluar, bukan lagi penghubung antar lantai, tapi sebuah pintu yang hanya terbuka bagi orang yang belum seharusnya berada di sini. Di tengah keheningan, Lestari melangkah mendekat. Tangannya terangkat perlahan. Telapaknya menghadap ke depan, seperti menawarkan sesuatu yang tak terlihat. Masih ada waktu sebelum api naik lagi, katanya. Kamu bisa memilih, menutup pintunya atau membiarkannya terbuka. Rendra menatapnya, menimbang antara dua hal yang sama-sama tak rasional. Tapi di balik ketakutannya, ada sesuatu yang ia rasakan dengan pasti. Perasaan bahwa di suatu tempat di atas sana, Desi yang sebenarnya mungkin masih menunggu. Koridor itu kini sunyi. Nyala api yang tadi berputar di lantai perlahan meredup, berubah jadi pijar lembut berwarna tembaga. Hawa panasnya tetap terasa, tapi lebih menenangkan daripada menakutkan. Udara bergetar tipis, seperti napas terakhir lilin yang hampir padam. Rendra berdiri di tengah lingkaran cahaya. Napasnya berat, pandangannya tak lepas dari Lestari. Namun kali ini, di balik dirinya, sesuatu mulai berbentuk. Bayangan samar, tinggi, dengan seragam yang sama persis seperti miliknya. Cahaya dari dinding membuat sosok itu semakin jelas, seperti gambar yang muncul dari kabut. Rendra menatap lekat sosok itu, memalingkan wajahnya, dan dalam refleksi samar, ia melihat dirinya sendiri. Wajah yang sama, hanya lebih tua, mata lebih dalam, seolah menatap dari balik waktu yang sangat lama. Rendra mundur setapak. Aku? Sosok itu berbicara bersamaan dengannya, mengucapkan kata yang sama, nada yang sama, lalu berhenti, saling diam. Lestari menatap keduanya. Setiap penjaga meninggalkan bayangannya di sini. Katanya lembut. Kau baru saja menemukan milikmu. Rendra yang di depan cermin versi lamanya mengangkat tangan, memperlihatkan kunci kecil yang berkarat di telapak tangannya. Kunci lift. Kunci itu bergetar halus, memantulkan cahaya merah. Rendra merasakan sesuatu di dadanya. Tarikan halus, seperti magnet yang menarik jantungnya ke arah kunci itu. Aku menyalakan api, kata bayangan itu dengan suara rendah terdistorsi. Tapi bukan untuk membakar, untuk menutup. Rendra menggertakkan gigi. Menutup apa? Pintu. Ia menatap lift di ujung lorong, yang kini samar-samar tampak berkilau seperti cermin basah. Pintu yang menghubungkan dunia mereka dan dunia kita. Pintu yang tak pernah seharusnya dibuka. Lestari menunduk. Dan karena pintu itu terbuka lagi, kau dipanggil kembali. Rendra terdiam lama. Bayangan dirinya melangkah maju.
Kunci itu kini hanya beberapa inci dari tangannya. Di baliknya, lift itu perlahan menyala. Angka-angka di panel digitalnya berkedip naik turun. 12, 13, 12, 13. Tidak pernah berhenti. Kalau aku ambil kunci itu, bisik Rendra. Apa yang terjadi padaku? Lestari menjawab tanpa menatapnya. Kau menutup pintu dan dunia di atas tetap aman. Tapi kau tidak bisa kembali. Dan suara bayangannya menimpali, serak, seolah datang dari paru-paru yang penuh asap. Kalau kau menolak, pintu tetap terbuka. Semua yang ada di bawah sini akan naik bersamamu. Rendra menatap kedua arah. Ke arah Lestari dan ke arah dirinya sendiri. Antara cahaya tembaga dan bayangan hitam, keduanya menemu keputusan yang sama. Lift di ujung lorong berdenting pelan. Pintu terbuka. Dari dalamnya keluar cahaya putih, lembut tapi terlalu terang untuk nyaman dilihat. Udara di sekitarnya berbisik, seperti ribuan suara yang berkata bersamaan. Pilih, pilih, pilih. Rendra menatap kunci di tangan bayangannya. Tangan itu mengulurkan perlahan. Dan dalam pantulan nyala api di lantai, ia melihat dirinya sendiri, berdiri di tempat yang sama, di waktu yang sama dengan wajah yang sama. Tidak ada suara lain, tidak ada musik, hanya dua versi dari orang yang sama. Satu di dunia yang hidup, satu di dunia yang tertinggal. Akhirnya Rendra mengulurkan tangannya, dan begitu ujung jarinya menyentuh logam kunci itu, semua cahaya di lantai 13 padam. Gelap, lalu dengung pelan. Udara dingin menerpa wajahnya. Cahaya lampu neon menyilaukan mata, memaksa kelopaknya bergetar sebelum akhirnya terbuka sepenuhnya. Rendra tersandar di dalam lift. Panel angka di depannya menunjukkan huruf L atau lobby. Pintu terbuka otomatis dengan bunyi toing pelan. Ia masih mengenakan seragam keamanannya. Radio di pinggangnya mati. Jam tangannya menunjukkan pukul 3.17 di luar shift. Suara detak jam dinding dari resepsionis terdengar pelan, ritmis, normal. Hotel itu sunyi, seperti seharusnya. Tak ada bau asap, tak ada abu, tak ada sisa panas di udara. Rendra melangkah keluar dengan langkah pelan. Lampu gantung di atas meja resepsionis berayun sedikit, tapi mungkin hanya karena arus udara dari lift. Di balik meja, Desi berdiri sambil menatap buku tamu. Ia mendongak dan tersenyum kecil. Mas Rendra, wah, saya kira udah pulang. Dari tadi nggak kelihatan. Rendra membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Ia menatapnya beberapa detik, mencari tanda-tanda sesuatu, tapi wajah Desi tampak normal, terlalu normal. Masih kontrol? Tanya Desi lagi, sambil menutup buku. Rendra mengangguk perlahan. Tadi sempat naik ke atas lantai 12. Oh. Desi mengangguk datar, lalu menambahkan, jangan ke atas dulu ya, listrik di beberapa lantai masih agak gangguan. Rendra berhenti. Gangguan? Iya, jawab Desi tanpa menatapnya. Katanya ada konsleting di sistem lift. Tadi panelnya nyala sendiri. Lucu, sempat muncul angka 13 sebentar.
Ia tertawa pelan. Padahal nggak ada tombolnya, ya. Rendra menatap panel lift di dinding belakangnya. Lampu indikatornya berkelip pelan. Deretan angka itu tampak normal, 1 sampai 12. Tapi di antara 12 dan L ada jeda sempit, dan di jeda itu sangat samar. Muncul cahaya redup membentuk angka 13, berkedip lalu menghilang. Rendra menatapnya lama, napasnya nyaris tak terdengar. Dari refleksi panel lift, ia melihat wajahnya sendiri, pucat, matanya lelah, tapi bukan hanya karena begadang. Di ujung refleksi itu, sosok bayangan berdiri di dalam lift, diam mengenakan seragam yang sama. Ia menoleh cepat. Lift kosong. Ketika ia menatap kembali refleksi panel logam itu, bayangan di dalam sudah lenyap. Hanya dirinya sendiri, berdiri di depan pintu lift yang kini tertutup rapat. Rendra menatap lama panel angka itu. Angka 13 tidak muncul lagi, tapi di udara ada dengung sangat halus, nyaris seperti napas yang menunggu. Ia menarik napas panjang, lalu menekan tombol G. Lift terbuka, dingin dan bersih, seperti biasa. Namun, sebelum melangkah masuk, ia sempat menatap ke atas, ke langit-langit lift. Ada bekas hitam kecil di sudutnya. Bentuknya menyerupai lingkaran api. Pintu tertutup perlahan, dan dari dalam terdengar suara mesin lift bergerak naik, bukan turun. 3 hari berlalu, Hotel Serapin kembali berjalan seperti biasa. Resepsionis berganti shift, tamu datang dan pergi. Suara koper beradu dengan lantai marmer menjadi ritme siang yang biasa. Rendra kini lebih banyak diam. Ia masih berjaga setiap malam, mencatat di buku log, memeriksa monitor CCTV yang terkadang berkedip 1 detik tanpa sebab. Setiap kali gambar hilang sesaat, ia tahu persis kapan itu terjadi. Pukul 22.47. Waktu yang sama dengan malam itu. Desi memperhatikan beberapa kali. Mas Rendra, kelihatan capek banget. Gak apa-apa kan? Rendra hanya tersenyum tipis. Cuma kurang tidur. Jawaban yang sama setiap kali. Tapi malam itu sesuatu berubah. Sekitar pukul 2 dini hari, ketika semua tamu sudah masuk kamar, Rendra berjalan ke ruang panel lift di belakang lobi. Lampu indikator masih sama, deretan angka hijau dari L sampai 12. Namun ketika ia menatap lebih dekat, seolah kaca itu memantulkan sesuatu di baliknya. Bukan angka, melainkan cahaya samar seperti lantai di bawah cahaya oranye. Ia mengedipkan mata. Hilang, hanya pantulan dirinya sendiri di kaca hitam panel itu. Rendra menghela napas panjang, lalu menulis sesuatu di buku log sebelum menutupnya. Lantai 13 aman, masih tertutup. Setelah itu, ia menuju lift. Lampunya berkedip pelan saat ia menekan tombol naik. Lift terbuka, sunyi, tanpa siapapun di dalam. Rendra melangkah masuk. Begitu pintu tertutup, monitor kecil di ruang CCTV menunjukkan sesuatu yang aneh. Angka di panel lift berhenti sebentar di L, lalu naik ke 2, 3, dan terus sampai 12. Kemudian, layar itu menampilkan satu angka yang tak seharusnya ada, 13. Desi yang sedang mencatat laporan tamu di meja resepsionis tidak memperhatikan monitor itu. Tapi ketika lift berhenti lembut, ia mendongak dan menatap ke arah pintu lift yang terbuka. Kosong, tidak ada siapapun di dalam. Ia menatap ke lantai, hanya ada sepasang jejak sepatu hitam.
masih lembab oleh embun malam, berhenti tepat di depan pintu lift. Desi memanggil pelan, "Mas Rendra." Tidak ada jawaban. Lampu lift berkelip sesekali. Pintu menutup perlahan. Dari balik kaca logam pintu itu, sesaat sebelum benar-benar tertutup, tampak pantulan samar seseorang berdiri di dalam. Seragamnya sama, tapi wajahnya tak sepenuhnya terlihat. Hanya tersenyum tipis di bawah cahaya oranye yang berdenyut pelan. Lift bergerak naik atau turun. Tak ada yang tahu pasti, dan di panel digital, di atas pintu angka 13 menyala sebentar lalu padam. Selesai. Oke guys, kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa klik like ya. Dan coba deh tulis di kolom komentar, kira-kira kalau kalian ada di posisi Rendra, apa yang bakal kalian lakukan? Dan kalau kalian punya pengalaman horor menakutkan, bisa juga kalian tulis sinopsisnya di kolom komentar. Nanti bakal aku ceritain di video berikutnya. Terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita horor kayak gini, jangan lupa untuk subscribe di channel ini, biar kita bisa terus sama-sama berbagi kisah mistis tiap minggunya. Jangan lupa juga buat like videonya, tulis komentar tentang pendapat kalian dan share ke teman-teman kalian, biar mereka juga bisa merasakan ketegangan yang sama. Dan yang paling penting, aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru dari aku. Oke teman-teman, sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Di mana cahaya padam, disitulah kisah dimulai.